Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan pembahasan tentang materi laporan keuangan perusahaan jasa. Ini sudah pernah kalian coba belajar secara mandiri, tetapi hasilnya kurang maksimal sehingga Ibu coba untuk menjelaskan ulang. Kalian tahu kan perusahaan jasa itu apa saja? Yaitu misalnya ada perusahaan bengkel, ada servis motor, kemudian ada barbershop, ada salon dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh saja, yaitu perusahaan jasa berupa bengkel mobil Arjuna. Untuk membuat laporan keuangan kita harus menyimak dan menganalisis neraca lajur yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kita lihat sekarang contoh satu, ini sebetulnya sudah kalian coba mengerjakan sendiri, sehingga sekarang Ibu tinggal menyimpulkannya. Kita amati, silakan. Ini akun. Dalam neraca lajur itu kita ambil dari akun-akun pada siklus sebelumnya, yaitu dari jurnal dan buku besar. Kemudian neraca saldonya pun jumlah-jumlah rupiahnya itu juga kita ambil dari saldo akhir buku besar. Kemudian selama transaksi berjalan itu ada beberapa transaksi yang perlu penyesuaian, kita catat di ayat jurnal di neraca lajur. Jumlahnya pun harus sama, yang namanya neraca antara jumlah debit dengan jumlah kredit. Kemudian setelah melakukan penyesuaian kita muncullah nanti akan ada neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, neraca saldo yang sudah disesuaikan ini nanti pada pencatatan akhirnya ada yang langsung dimasukkan ke neraca akhir, ada juga yang dimasukkannya ke perkiraan laba rugi, karena ini akan berpengaruh langsung terhadap perubahan modal. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang laporan keuangan, baik itu laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca, mungkin perlu kalian pahami dan ingat kembali tentang persamaan akuntansinya. Ya. Itu ada nama rekening, ada pengelompokannya ada 5, ada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk aktiva dan beban, ini kalau bertambah sifatnya akan kita catat di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Sedangkan untuk kelompok utang, modal, dan pendapatan itu kalau bertambah kita simpan di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Kita lihat sekarang bagaimana cara menyusun laporan rugi labanya. Ini kita lihat tetap neraca lajur. Nah, ini Ibu penggal saja sesuai kebutuhan, yaitu Ibu munculkan akun dan laporan laba rugi. Kalian bisa memperhatikan di sini ada pendapatan bertambah, yaitu dari jasa servis dengan pendapatan bunga. Itu kalau kita totalkan jumlahnya Rp1.120.000. Sedangkan di sini muncul juga beban, ya, di sebelah kredit ada beban bunga, gaji, perlengkapan, asuransi, dan penyusutan peralatan, dan kalau kita jumlahkan nilainya Rp410.000. Nah, sekarang silakan kalian bandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Itu lebih besar dari lebih besar pendapatan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembukuan tersebut perusahaan bengkel Arjuna itu memperoleh laba bersih kalau kita kurangi jadi Rp710.000. Nah, ini kemudian untuk laporan perubahan modalnya kita tetap masih melihat neraca lajur yang ada, kita lihat akunnya, kemudian kita lihat neraca akhirnya. Fokus kalian yaitu hanya pada perkiraan modal dan pribadi. Nah, di modal itu modal awalnya itu Rp2.230.000, kemudian sesuai dengan transaksi yang berjalan itu ada laba sebanyak Rp710.000, berarti menambah modal. Kemudian muncul kebutuhan pribadi dari perusahaan pemilik yaitu Rp100.000, sehingga setelah kita hitung ternyata modal akhir sekarang jumlahnya Rp2.840.000. Ini perhitungan ini kita jadikan dasar untuk menghitung neraca akhir. Untuk menghitung neraca akhir pun sama, kita lihat akunnya, itu masih akun yang ada di buku besar, kemudian kita lihat neraca, semua silakan disalin kembali yang langsung masuk ke neraca akhir.
Hanya mungkin untuk perkiraan modal ini jangan ditulis yang 2.230.000, tapi yang ditulis adalah yang tadi yang sudah dihitung perubahan modalnya, yaitu 2.840.000 ya. Kemudian untuk perkiraan pribadi dan laba tidak usah dimasukkan lagi karena sudah masuk dalam perhitungan laba modal akhir ya. Kita lihat sekarang hasilnya, lihat disajikan dalam bentuk staple. Lihat modal usahanya yang kita pakai bukan yang 2.230.000 tapi yang 2.840.000. Nah, kalau yang kita jumlahkan, jumlah aktiva dengan jumlah pasifa itu harus sama. Baik yang disajikan dalam bentuk staple maupun yang disajikan dalam bentuk kontrol, jumlah aktiva dan pasifa harus selalu sama. Nah, kalau pekerjaan kalian sudah seperti ini, berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita misalkan kalau perusahaan itu mengalami kerugian, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat misalnya PT Ihsan Remaja juga bergerak di bidang misalnya jasa pencilidan. Kita lihat ada neraca saldo juga, penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, ada laba rugi, dan ada neraca. Untuk menghitung laba ruginya kita fokus ke akunnya, kemudian apa saja yang menyebabkan keuntungan bagi perusahaan bisa dilihat. Ini ada pendapatan jasa 9.800.000, kemudian dikeluarkan untuk beban-beban, sehingga kalau kita totalkan jumlah debit atau bebannya 12.600.000, sedangkan jumlah pendapatan hanya 9.800.000, sehingga dalam pembukuan ini PT Ihsan Remaja mengalami kerugian 2.800.000. Sedangkan untuk perubahan modalnya karena mengalami kerugian, sehingga perubahan modalnya 60 juta dikurangi prepay 2 juta dikurangi juga rugi 2.800.000. Kita lihat hasilnya ya. Laba rugi PT Ihsan Remaja minus 2.800.000 karena ternyata pendapatan lebih kecil daripada beban. Kemudian laporan perubahan modalnya tadinya awalnya 60 juta, rugi 2.800.000 dipakai untuk keperluan pribadi 2 juta, sehingga terjadi pengurangan modal sebanyak 4.800.000 dan hasil akhirnya menjadi 55.200.000. Nah, ini ya kalau kita sajikan dalam bentuk neracanya, lihat tetap jumlah neraca jumlah aktiva dan pasifa harus tetap sama, baik disajikan dalam bentuk kontrol maupun staple, yaitu jumlahnya 141 juta. Demikianlah pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau kalian merasa belum paham, silakan, tidak ada salahnya kalau kalian tetap mencari-cari lagi contoh-contoh neraca dari beberapa perusahaan jasa. Silakan kalian coba buat laporan keuangannya. Kalau kalian sudah bisa, berarti kalian sudah dianggap sudah paham. Dan Ibu informasikan bahwa nanti minggu depan, yaitu hari Kamis depan, kalian akan mengikuti ulangan secara serentak. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat memahaminya. Mudah-mudahan kalian betul-betul paham mau bentuk bagaimanapun soalnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.